Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mariha Channel. Di sini sedikit kita akan membicarakan tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai. Salah satu contohnya adalah gerak putaran jarum jam, gerak kipas angin, putaran gerak planet mengelilingi matahari, dan lain sebagainya. Baiklah, kita bahas di sini apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan besarnya kelajuan tetap. Jadi di sini yang tetap adalah kelajuan atau nilai dari kecepatan. Sedangkan arah kecepatannya itu selalu berubah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa besar kecepatan linier atau laju linier adalah tetap. Tetapi vektor kecepatan linier setiap saat berubah. Sedangkan vektor kecepatan sudut adalah tetap. Karena baik besar maupun arah dari kecepatan sudut setiap saat adalah tetap. Besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah radian, atau di sini sudut yang ditempuh. Besarnya sudut yang ditempuh adalah panjang busur yang dilalui dibagi jari-jarinya. Sehingga satuan sudut yang ditempuh adalah radian. Nah, satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Sehingga pi di sini ya 180 derajat. Ya, 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Besaran berikutnya yang ada pada gerak melingkar adalah frekuensi dan periode. Frekuensi. Ya, frekuensi adalah banyaknya putaran tiap detik. Satuannya adalah hertz. Sedangkan periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Besaran berikutnya adalah kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kecepatan linier dapat ditentukan dari kecepatan sudutnya atau dari panjang lintasan liniernya. Kecepatan linier adalah hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Panjang lintasan dalam gerak melingkar adalah keliling lingkaran. Ingat, nilai keliling lingkaran adalah 2 pi r. Sehingga besarnya kecepatan sudut dirumuskan 2 pi r dibagi T. Pi di sini nilainya 3,14 atau 22/7. V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon. R adalah jari-jari, satuannya meter. T adalah periode, satuannya sekon. Sedangkan kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut yang ditempuh
dengan selang waktu tempuhnya. Sehingga dirumuskan kecepatan sudut 2pi per T atau 2pi F. Besaran berikutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya dan mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan linier dirumuskan V kuadrat per R, ya, atau omega kuadrat per R. Sekarang penerapan gerak melingkar pada roda-roda atau disebut dengan hubungan roda-roda. Yang pertama adalah roda seporos. Contoh roda seporos adalah, contohnya ini, namanya roda seporos. Kalau hubungan roda-roda dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Omega 1 sama dengan omega 2. Jadi hubungan roda-roda sepusat yang dimaksud adalah dua roda atau lebih yang berputar sama dan saling menyatu. Ya, seperti itu. Atau karena omega itu V dibagi R, sehingga V1 bagi R1 sama dengan V2 dibagi R2. Berikutnya adalah roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda bersinggungan, apabila roda 1 diputar searah jarum jam, maka roda 2 berputar berlawanan arah jarum jam. Roda-roda tersebut saling bersinggungan. Hubungan roda-roda yang bersinggungan dapat dirumuskan bahwa kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Yang ketiga adalah roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Apabila roda 1 diputar searah jarum jam, maka roda 2 juga berputar searah jarum jam. Dapat dirumuskan bahwa kecepatan linier roda 1 sama dengan kecepatan linier roda 2. Ya, baiklah, kita lihat contoh soal di sini. Sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari 2 meter, tentukan percepatan sentripetal gerak benda tersebut. Ingat, yang diketahui adalah 120 rpm. Itu artinya benda melakukan sebanyak 120 putaran dalam waktu 1 menit. Sehingga omeganya sama dengan 120 rpm itu sama dengan 4pi. Atau F-nya itu sama dengan 120 dibagi 60, itu 2, omega sama dengan 2πf. Ya, jadi 4pi kali 2. Sehingga percepatan sentripetal dirumuskan V kuadrat dibagi R, sehingga ketemunya 32 pi meter per sekon. Berikutnya, sebuah benda bermasa 1 kg sedang bergerak melingkar dengan jari-jari sebesar 2 meter dan kecepatannya 3 meter per sekon adalah kecepatan gaya sentripetal
gaya sentripetal adalah F sama dengan M kali V kuadrat per R. M-nya 1, V-nya adalah 3 kuadrat dibagi 2. Sehingga ketemu 4,5. Contoh ketiga, hubungan roda-roda. Sebuah roda berjari-jari 20 cm berputar sumbunya dengan kelajuan 600 pi rpm. Tentukan kelajuan sudut, frekuensi, periodenya, kemudian kelajuan linier pada titik atau dop roda yang panjang lintasannya selama 10 sekon. Jumlah putarannya adalah 10 sekon. Demikian jawabannya. Saya kira mudah untuk dipahami. Contoh berikutnya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan lintasan 70 cm. Dalam waktu 20 sekon, benda melakukan sebanyak 40 kali. Tentukan periode, frekuensi, berapa laju linier, dan hitung pula kecepatan sudut benda tersebut. Ya, jawabnya seperti ini. Saya kira mudah.